Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, buat sahabat Wafi semua dimanapun berada dan juga peserta kajian Risalah kaum muslimin yang secara online pada pagi ini, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan masih bisa menikmati keindahan alam dan alam yang diciptakan begitu sempurna oleh Allah ini, dan dengan suasana kegembiraan dan keceriaan yang selalu menyelimuti dan kita rasakan hari demi hari ini. Peranggal 54 ya. Itu tiada sekali-kali ku maksudkan dengan fahaman martabat serta peringkat darjat itu, yaitu tiruannya yang menjelma di sana-sini, yang direka serta disusun dan dibina oleh manusia, di mana penindasan serta pencerobohan dan pengawalan yang zalim berlaku, di mana pereka dan penyusun dan pembina sistem itu berdusta, mendakwa seolah-olah sistem martabat serta peringkat derajat yang direka, disusun dan dibina olehnya itu adalah suatu yang dasar yang ditetapkan oleh Tuhan yang hak. Bukan sebarang rencana susunan martabat dan derajat itu benar, merupakan rencana susunan martabat dan derajat yang sah, kerana sebarang rencana susunan martabat dan derajat yang direka serta disusun dan dibina oleh manusia bukanlah merupakan suatu tata tertib yang benar. Bahkan tiada dia lain daripada kekacauan serta kekeliruan. Kerana bentuk rekaan dan susunan manusia yang dianggapnya sebagai rencana susunan martabat dan derajat itu sesungguhnya berdasarkan kejahilan serta kezaliman jua. Hanyalah sistem penyusunan masyarakat dan negara yang membayangkan rencana susunan martabat dan derajat yang dasar-dasarnya telah dinyatakan oleh Tuhan yang hak menerusi wahyu dan kitabnya yang disampaikan kepada pesuruhnya, itulah yang sayugia diakui sebagai sistem yang sah lagi adil. Dan adab bukanlah berarti penyerahan diri takluk kepada kekacauan dan kekeliruan, kerana yang demikian itu menyalahi keadilan. Kekacauan dan kekeliruan hanya berlaku sebagai kenyataan terjadinya kezaliman. Walaupun rencana susunan berperingkat yang dibina oleh manusia itu memang berlaku menetap dalam masyarakat insan dan pada kebiasaannya menjelmakan kezaliman, namun demikian ini tiada seharusnya difahamkan bahwa faham rencana susunan berperingkat martabat dan derajat dalam masyarakat insan itu tiada sah, kerana mengikuti kenyataan hakiki kejadian semesta, maka rencana susunan berperingkat martabat dan derajat itu memang ada berlaku dan sah. Rencana susunan makhluk jelata dan keadaan berperingkat martabat dan derajat dalamnya itu merupakan rencana susunan tata tertib ilahi yang meliputi semesta semua dan yang menyatakan berlakunya keadilan dalamnya. Mungkin ada yang bertanya, sekiranya rencana susunan martabat dan derajat rekaan dan susunan dan binaan manusia itu tiada sah dan menjelmakan kezaliman sebab berdasar kepada kejahilan, bagaimanakah pula dapat manusia mengenali dan mengakui adanya rencana susunan martabat dan derajat yang mengawal makhluk dalam suasana adab dan keadilan? Bagaimanakah manusia boleh mengenali dan mengakui rencana susunan martabat dan derajat yang sah dan benar, agar supaya boleh dia membatalkan dan menafikan serta menolak pengesahan yang palsu? Sedangkan hikmah yang memberi pengenalan dan pengakuan itu hanya diberikan kepada yang sedikit yang terpilih. Bagaimanakah pula dapat orang awam mengenali susunan tata tertib ilahi yang harus diakuinya itu? Maka jawabannya yakni agar supaya insan pada umumnya dapat mengenali serta mengakui adanya susunan tata tertib yang adil. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengurniai ada para anbiya dan pesuruhnya dan juga para muhsinin hikmah dan ilmu hakikat rohani yang dianugerahinya. Nescaya dapat mereka mengenali dan mengetahuinya, supaya kemudian dapat pula mereka
mengajar hasil ilmu itu kepada bangsa insani umumnya, yang harus tunduk takluk menyelaraskan diri dengan kenyataan ilmu itu, baik pun sebagai diri perseorangan maupun sebagai masyarakat. Dan penyelarasan ini, yakni penyelarasan diri pada tata tertib itu, tiadalah lain daripada rencananya adab dan keadaan yang berikut dari penyelarasan itu tiada lain dari keadilan. Dalam perenggan 54 ini, ya Prof. Alatas mengingatkan kita bahwa Allah telah menciptakan segala satunya berperingkat, ya, mempunyai martabat dan mempunyai derajat, ya. Itu perlu kata kuncinya. Allah telah menciptakan segala satunya itu, baik ya alam jamadi, ya, alam jamat, alam benda mati, begitu juga alam alam tabii, ya, alam sekitar gitu. Kemudian alam hewani, itu juga manusia. Nah, masing-masing itu Allah ciptakan dengan martabatnya masing-masing, dengan juga mempunyai peringkat derajatnya masing-masing. Jadi Allah yang mempunyai yang menciptakan itu dan mengatur itu semua. Jadi bukan ciptaan manusia. Maka kalau ada yang penciptaan berdasarkan keinginan manusia, jadi manusia mempunyai rekayasa sendiri untuk membangun derajat dan martabat sendiri, maka di sini dijelaskan oleh Plato itu adalah suatu yang tiruan gitu, dianggap tiruan. Jadi kalau tiruan ini pasti ada kelemahannya karena orang yang menyusun ini dalam kondisi kejahilan dan kecerobohan. Ini menarik ini, karena manusia itu kan al-insan fi mahalil khata' wa nisyan. Jadi itu menjelaskan hakikat insan itu. Manusia itu cenderung berbuat salah karena dia lupa gitu. Karena dilupa. Ketika Allah selalu ingatkan manusia, dia akan kembali ke jalan yang benar. Jika dia tidak, berarti dia cenderung berbuat salah. Maka manusia yang punya potensi punya potensi untuk melakukan sebuah kesalahan, maka ketika dia menyusun suatu martabat, maka kualitasnya tidak sesempurna, ataupun kalau boleh dibilang tidak akan mencapai keadilan itu sendiri. Jadi kalau manusia berdasarkan hawa, ya berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan kepentingan politiknya, berdasarkan kepentingan hukumnya, maka sulit orang untuk berlaku adil, gitu, ataupun menciptakan suatu berdasarkan hierarki yang telah ditetapkan itu. Nah, pengenalan tentang hierarki itu sendiri, itulah yang Allah berikan kepada manusia, itu tentang adab itu. Pengenalan tentang kondisi sesuatu pada martabatnya yang selayaknya. Nah itu. Jadi makanya hierarki atau klasifikasi yang diciptakan manusia itu sifatnya tiruan. Hanya Allah lah yang menciptakan martabat sesuatu dan peringkat derajat sesuatu itu yang sempurna. Kemampuan kita mengenali martabat derajat sesuatu itu, itulah yang disebut dalam kajian psikologi Islam, metafisik Islam itu ma'rifah, mengenali di mana kita dalam hierarki yang telah ditentukan oleh Allah itu sendiri. Maka adalah alam kosmos itu kan berdasarkan aturan. Semua alam ini juga diatur berdasarkan struktur dan hierarki yang begitu sempurna yang Allah ciptakan. Kalau tidak, pasti akan terjadi kehancuran dan ketidakseimbangan. Contoh misalnya banyaknya terjadi bencana di alam ini juga akibat kecerobohan manusia juga, ya. Karena suatu itu telah diciptakan secara sempurna, kemudian kita melakukan eksplorasi, mengikuti hawa nafsu industri dan ekonomi segala macam, sehingga menafikan kondisi alam, bahwa sebuah alam itu diciptakan berdasarkan klasifikasi dan perannya. Nah, sehingga terjadilah kerusakan alam dan lain-lain sebagainya terjadi. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya kita sudah singgung tentang adab pada diri, adab kepada alam dan lain-lain
lain sebagainya. Jadi faham rencana susunan berperingkat martabat dan derajat dalam masyarakat insan itu tiada sah karena mengikut kenyataan hakiki kejadian semesta. Maka rencana susunan berperingkat martabat dan derajat itu ada, berlaku dan sah, dan rencana susunan makhluk jelata dan keadaan berperingkat martabat derajat dalamnya itu merupakan rencana susunan tata tertib ilahi yang meliputi semesta semua dan yang menyatakan berlakunya keadilan dalamnya. Maka konsep adil, ya, konsep adab itu memang Allah itu rumusan yang Allah bagi kepada manusia untuk mengenali martabat masing-masing. Ini menarik kalau kita dalami. Saya juga dalam kajian sejarah sempat saya singgung juga sebelumnya tentang kitab Kejadian, gitu ya. Kitab Qauliyah dengan kitab Kauniyah itu semuanya berdasarkan hierarki yang Allah letakkan pada masing-masingnya. Berdasarkan ayat, ada alam tabi'i, ayat berdasarkan tabiat, gitu ya. Juga berdasarkan hakikat masing-masing. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kenapa manusia kalau sudah di Allah tentukan martabat seseorang itu mencapai pada pengenalan, ya, tentang hierarki yang Allah ciptakan itu, berarti orang yang mengenali hal itu berarti ini termasuk orang yang beruntung. Dalam arti orang yang istimewa dan jumlahnya tidak banyak. Dalam hal ini ya manusia yang paling utama yang mengenal itu kan ya insan kamil, ya, manusia yang sempurna. Dia mengenali hierarki itu dan tujuan Allah menciptakan hierarki itu dan klasifikasi itu sehingga dia berbuat berdasarkan ilmu yang dia yakini dan berdasarkan pengenalan dia tentang sesuatu itu. Nah, ini bentuk dari ketika setiap manusia itu kan berdasarkan klasifikasinya. Dan banyak kita menyamakan antara klasifikasi dengan penggolongan. Misalnya kalau di kelas atau di kampus itu kan ya kalian satu kelas. Apakah itu klasifikasi atau penggolongan? Kalian semester 1, semester 2 atau semester akhir ataupun sudah tamat misalnya. Pada kalau dilihat dari sisi penggolongan, kalian itu digolongkan dalam satu kelas semester 1 gitu. Cuma sedangkan klasifikasi bukan berdasarkan penggolongan itu, tapi di setiap masing-masing, walaupun kalian digolongkan dalam satu kelas satu semester, tapi terdapat juga dalam satu kelas itu klasifikasi pada masing-masing mahasiswa ataupun murid dalam kelas itu. Ada yang secara kualitas dirinya itu pintar, ya, ada yang sedang, ada yang perlu banyak usaha gitu ya. Tapi ada juga yang jenius, ya, atau secara spiritual dia itu tajam gitu. Ada yang sedang dan ada yang biasa saja gitu. Nah, masing-masing itu berdasarkan klasifikasi yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing manusia itu. Jadi Allah menciptakan klasifikasi, kadang-kadang kita melakukan pengenalan tentang klasifikasi berdasarkan penggolongan. Maka digolongkanlah ini, dan itu. Nah, dalam kajian sosiologis kan juga ada penggolongan, ada berdasarkan sosiologi, ada berdasarkan agama, penggolongan agama berdasarkan ini umat Kristiani, ini umat Islam, umat Buddha. Itu penggolongan bukan klasifikasi. Nah, sekarang ini berlaku kekacauan, penggolongan itu dianggap klasifikasi. Misalnya, yang mayoritas itu misalnya umat Islam, ataupun yang minoritas itu umat Kristen dan umat minoritas lainnya. Nah, sekarang membalikkan opini bagaimana yang minoritas seolah dia itu mayoritas mewarnai segala sesuatunya. Ini juga bentuk tidak keteraturan, ketidakkeberaturan atau tidak mengikut martabat dan peringkat derajat yang sebagaimana yang Allah ciptakan itu. Itu adalah martabat atau derajat yang diciptakan oleh manusia itu yang dalam kondisi kejahilan dan kezaliman. Maka menimbulkan huru-hara. Jadi begitu untuk perenggan 54 ini. Maka kalaulah kita paham Allah menciptakan makhluk manusia itu
berperingkat ataupun bermartabat ataupun peringkat derajat yang berbeda-beda. Maka bagaimana kalau timbul pertanyaan di sini kan bagaimana orang yang awam bisa mengenali martabat yang tinggi, yang berdasarkan hierarki itu. Nah, di sinilah pentingnya Allah mengutus para anbiya ya atau orang-orang soleh, orang-orang muhsinin dengan ilmu dan hikmah tadi untuk mengajari yang lain atau manusia lain yang belum diberikan hikmah. Gitu. Maka ada klasifikasi dalam hal kepemimpinan di sini juga nampak itu. Kalau dalam hadis itu kan apa namanya dalam Al-Quran ya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan orang-orang yang mempunyai otoritas untuk memberikan amaran gitu ya. Nah, orang yang punya otoritas memberikan amaran ini bukan pemimpin politik saja gitu ya. Orang yang diberikan ilmu dia berhak mempunyai otoritas untuk memberi amaran tentang ilmu. Orang yang mempunyai pengalaman di bidang apa namanya sosial dalam membangun sosial social construction itu membangun masyarakat, maka dia memberikan saranan-saranan bagaimana membangun masyarakat. Nah, masing-masing itu pada martabatnya masing-masing. Sehingga dalam melihat hierarki itu, kalau kita urutkan dari yang paling tinggi ya sampai yang paling bawah itu, saya boleh dalam konteks kepemimpinan boleh kita letakkan begini. Para nabi dan para rasul itu adalah pemimpin ya, raga dan rohani manusia. Sedangkan ya para ulama adalah pemimpin ruhani atau pemimpin jiwa manusia. Sedangkan umara adalah pemimpin raga manusia. Jadi masing-masing sudah punya hierarkinya itu. Walaupun sifat kepemimpinan dalam Islam ini tidak tunggal ya, tapi dia multitasking atau interrelated ya, berhubungan satu sama lain. Misalnya dalam melihat konteks dalam kehidupan, misalnya dia seorang presiden, dia pemimpin negara, dia juga sekaligus pemimpin keluarga. Dia sebagai suami, dia sebagai ayah, gitu ya. Dan juga dia sebagai pemimpin kalau di Minangkabau dia sebagai nenek mama, gitu kan. Nah, masing-masing ada hubungan satu kepemimpinan dengan kepemimpinan lain. Nah, masing-masing itu berdasarkan rumusan yang disepakati. Misalnya kalau adat, ya jelas dia memimpin kaumnya sehingga dia menjadi mama ataupun jadi penghulu. Kalau dalam ilmu, dia seorang ulama, dia memimpin berdasarkan ilmu itu kepada orang-orang awam. Maka Imam Ghazali kan selalu itu mengklasifikasikan manusia itu kan ada 4 tuh yang selalu kita baca dan kita ingatkan. Manusia itu terbagi 4. Pertama, rojulun yadri annahu ya, rojulun yadri ya, wa yadri annahu yadri. Jadi seorang dia tahu tentang sesuatu dan dia tahu bahwa dirinya tahu tentang sesuatu. Nah, orang ini orang yang berilmu. Nah, orang yang pada level ini kita mesti belajar sama orang dalam level ini. Misalnya ulama, kita mesti mengikut hikmah dan pandangannya gitu ya. Itu penting. Kemudian yang kedua itu kan ada tuh rojulun ya, laki-laki seseorang yadri yadri wa yadri annahu la yadri. Wa yadri annahu la yadri. Rojulun yadri wa yadri annahu la yadri. Jadi lelaki dia tuh tahu bahwa dia tahu dia tidak tahu gitu. Ya, biasanya orang yang seperti ini yang tahu diri, misalnya dia masih mau belajar gitu ya. Dia tahu dirinya tidak tahu dia tahu dirinya tidak tahu, makanya dia belajar seperti ini. Masih proses belajar. Nah, orang-orang seperti ini biasanya juga harus dibangunkan. Dia tahu sebenarnya, tapi dia tidak tahu dirinya dia tahu. Nah, itu rojulun yadri wa
wala yadri annahu yadri gitu. Wala yadri annahu yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Makanya ini perlu dibangunkan, perlu diingatkan ataupun disemangati untuk melakukan sesuatu kebaikan. Yang ketiga itu kan rojulun layadri wa yadri annahu layadri. Rojulun layadri, bahwa dia tidak tahu, bahwa lelaki dia tidak tahu bahwa apa namanya, wa yadri wa layadri annahu yadri. Dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang itu yang level yang paling, yang ini perlu belajar, terus belajar tentang. Yang paling yang bawah itu kan rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri gitu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa padahal diri tidak tahu, dia padahal yang sok tahu gitu. Ini klasifikasi dan semua itu berdasarkan karunia oleh Allah dengan potensi yang diberikan kepada masing-masing manusia untuk meningkatkan potensinya pada taraf yang lebih tinggi. Maka dalam menuntut ilmu itu kan ada dua proses yang saling seiring berjalan gitu ya. Ada ikhtiar manusia, iktisabi, ada yang berdasarkan pemberian, gifted gitu. Yang iktisabi ya usulun nafas ilal makna. Sedangkan yang gifted itu kan usulul makna ilal nafas. Jadi sampainya tibanya makna itu kepada jiwa. Kalau husul itu kan proses mencari, kita belajar, kita ikuti majelis ilmu, kita ikut kajian-kajian dan lain-lain sebagainya. Ini adalah proses iktisabi diri untuk bisa menaikkan taraf kita pada martabat untuk dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi itu untuk perenggan ke-58.